Nama saya Wong Ganteng sak donya, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Amin. karena Dalami. percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Mohon maaf tidak Ya. fast respon. Bagaimana kira-kira ini? Kira-kiranya terlambat Mas. Ternyata anaknya pulang nggak dikabarin saya. Ngabarinnya setelah dia sudah di Indonesia. Saya kira tadi saya mau minta tolong sama Mas biar bisa kerja di Makau. Karena orang tua memohon sama saya, ternyata anaknya dibeliin tiket mendadak pulang sama majikannya. Oh, langsung diantar ke bandara. Kurang paham Mas, dia nggak mau jelasin, dan saya bilang sama orang tua jangan dimarahi dulu karena dia memang secara fisik udah kena, secara mental juga kena, secara kerja di toko pernah juga ditabrak sama polisi, tapi untungnya sudah ngambil surat notis, jadi biar dia nenangin pikirannya dulu. Saya dulu pernah nelpon Mas waktu kejadian yang parah-parahnya itu, tapi pergi melapor ke Mas, nyuruh saya pergi melapor ke KJRI, jadi ringan tangan majikannya itu udah stop lagi. Oh, berarti artinya di follow up ya? Iya, di follow up waktu itu karena Mas bilang kondisi kamu coba pergi ke KJRI, kalau nggak bisa nanti temu saya di Kuntong di tempatnya Miss Yuni. Saya coba dia pergi ke KJRI, alhamdulillah ditelepon langsung ejennya komunikasi KJRI, komunikasi langsung ke majikannya udah mulai redah. Oh. Nah, Terus? pas itu dia merasa ada orang yang motoin, terpaksa saya bantu dia bayar double gajinya, double potongannya gitu. Oh. Pas pelunasan itu langsung ngambil surat notis, di situ majikannya menggila lagi, tangan semua kena dia. Udah kena tangan lagi, saya bilang perlahan kamu harus balik, tapi kita ketemu masnya dulu, semoga dia bisa bantu kamu kerja di Makau. Jangan pernah, ini cuma kegagalan dan kesuksesan yang tertunda. Dia bilang oke. Tapi dianya nggak telepon saya. Yang itunya saya nggak nelpon. Dia kan bilang gini Mas, HP ku rusak lah, tenggelam sama air. Saya bilang saya nanti beliin kamu HP, temui saya di bawah rumah majikanmu. Ini kan nomorku cuma nomor Malaysia, tapi posisiku kan di Hong Kong. Terus? Itu dia udah tahu kalau mau dibawa ke Indonesia, tapi dia nggak terus terang sama saya. Padahal orang tua itu nangis karena dia kan mengharapkan anaknya sukses, bukan sih saudara kandung, tapi satu PT. Tapi aku baik orangnya Mas. Dia bilang ibunya, bagaimana Dok, ini potongan gajinya anak saya kamu bantu, terserah kapanpun, yang penting kan Anda tahu masalah urusan agama kan harus mengembalikan hak saya. Ya udah, kapan aja kamu bisa ya balikin. Ya kecewa banget Mas, kecewa banget karena saya juga udah beli barang-barang mau nitip sama dia. Kita bicara baik-baik dulu sama Mas Androy, bagaimana perkembangannya ke depan, mau ke Makau atau nunggu visa di Indonesia. Ternyata aku nggak diizinkan. Sebenarnya gini. Pas majikan saya. Terus? Iya Mas. Otomatis kan ya sudah lah. Apapun yang dibicarakan kan artinya dia sudah memutuskan untuk tetap pulang kan. Iya. Jadi ya sudah, kita nggak akan bahas lagi dan kita nggak akan perpanjang lagi. Cuman yang menjadi garis bawah, kalau dia menggunakan kekerasan fisik, ini untuk pelajaran juga buat teman-teman. Jadi sampean tak telepon ini sebenarnya informasinya bukan dengan sampean saja, tapi dengan semuanya teman-teman yang ada yang nonton konten saya. Jadi pada saat sudah terjadi pemukulan atau apapun itu, sebaiknya langsung telepon polisi hari itu juga, secepatnya. Dia bisa berkomunikasi Mas. Nah, anaknya dia pergi melapor ke Lebor nggak direspon, pergi ke Depnaker juga nggak direspon karena bahasanya itu. Duh, kan makanya gini, makanya kan setidaknya kalau ada yang mendampingi kan bisa menyampaikan. Kalau dia nggak, itulah Mas, Oke, makanya gini. Oke, saya cuma ngomong aja ya, apapun ceritanya. Karena begini loh ya, orang di sekitar kita mau bantu, tapi yang dibantu ini
tidak kooperatif, bisa dipahami nggak? Ya itulah Mas. Nah, makanya di situ Ya, itu di benar. situ yang menjadikan bahwa kalau saya tidak benar-benar dimintain tolong yang benar, dia nggak benar-benar Ya, minta tolong ya sudah. Tapi ketika dia minta saya tolong ya mungkin kita akan mengkondisikan gitu loh. Karena itu sudah iya, kekerasan karena saya fisik. pernah dulu dibilangin sama Mas Andre kalau kamu memang benar-benar suruh dia telepon saya, tapi dia nggak tahu kayak apa tuh, aku nggak tahu. Saya bilang sama dia percuma kalau saya memperjuangkan kamu, sedangkan kamu yang diperjuangkan tidak mau berjuang sendiri ya, Nah, nggak bisa buat apa-apa saya. makanya disitulah persoalannya banyaknya teman-teman itu di situ. Soalnya memang kadang-kadang ketika kita sudah berkasus ya, otomatis ketika kita berkasus dan tidak di tempat majikan pasti di shelter atau di tempatnya si agent. Nah, ketika di tempatnya si agent kan nggak bisa kerja gitu loh. Kalau ataupun part time itu ya melanggar aturan. Tapi bagaimanapun Iya, tujuan kita ke Hong Kong kan bukan berkasus, tapi tujuan kita ke Hong iya, Kong kan cari uang. Tapi karena iya memang Mas. dalam perjalanannya kita harus menghadapi kasus, ya mau gimana lagi kan kayak gitu tuh. Iya, iya Mas. Kan kata Mas Andre sama Miss Yuni, apes itu nggak ada di dalam kalender. Ya, kalau sampean bilang seperti itu saya benar. Cuman yang kita cari kan bukan masalah apesnya, tapi ketika kita tertiban apes, apa yang mesti kita lakukan kan? Yang penting di situ bukan apesnya. Yang penting kalau berbicara dengan saya itu bagaimana selanjutnya? Seperti apa tindakan yang akan kita perbuat? Kan seperti itu, Mbak. Iya Mas. Jadi untuk memprediksi, untuk mengira-ngira itu bisa apa yang bakalan terjadi dan apakah kita sudah siap dengan apa yang akan terjadi. Banyak persoalan, cuman terkadang tidak semuanya korban-korban itu anak-anak yang baru itu nonton konten saya dari awal. Kalau setidaknya mereka mau mantengin konten saya, yang terjadi adalah mereka akan prepare, mereka akan persiapan bila terjadi sesuatu. Nah disitulah. Iya. Tapi sekali lagi kan saya nggak bisa maksa orang untuk nonton konten saya. Iya. Yang Tapi kalau saya ikutin dari pertama Mas, dari situ saya Ya, belajar, kamu gini. berikan dia Aku nasihat. gini loh, Mbak, aku ngerti. Kadang orang nonton menurut dirinya pribadi itu baik, itu tidak di-share gitu loh. Kita itu yang berpikir hal yang baik itu tidak ter-share gitu loh. Hal yang baik, Iya, iya, pengetahuan iya. yang baik Iya, itu iya. tidak terbagi ke yang lain dan hanya berhenti di Iya. kita. Kebalik dengan kalau hal yang negatif itu justru malah senengnya di-share. Nah, di situ loh kendala. Jadi sekali lagi orang selalu lah untung kamu dong, enak kamu dong di-share. Ya kalau kamu mau untung mau enak ya buatlah sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Saya mau kok nge-share. Saya juga bisa nge-share hal-hal yang positif, yang bermanfaat. Nggak harus itu kalau ataupun nggak harus dari saya. Cuman kadang-kadang di situ kami kendalanya sehingga korban-korban itu terus akan ada terus berjatuhan dan kepedulian kita itu hanya sebatas di mana bahwa kita cuma ngomong. Yang paling terpenting Iya, Mas. adalah mencegah hal itu terjadi kan. Bukan apes tidak ada dalam kalender, tapi bagaimana supaya kita tidak apes. Apes Iya, iya. itu karena apa? Kita tidak mempunyai persiapan menghadapi Iya benar Mas. menghadapi hal-hal yang akan kita hadapi di depan. Hal-hal yang akan kita lalui itu kita tidak dengan persiapan. Yang terjadi jatuhnya tiba-tiba. Sebenarnya nggak ada sesuatu yang tiba-tiba. Iya, Mas. Sampean dan semuanya orang ini kan ke Hong Kong, oke? Dan Iya. ke Hong Kongnya itu sudah diniati. Kalau ternyata di Hong Kong ketemu majikan yang nggak bagus, itu bukan apes. Ya, interview gak sama kita, ya kan? Ngobrol sama kita, memutuskan yes juga kita. Jadi ketika kita masuk ke dalam tempatnya dia, itu bukan apes. Bukan apes oleh yang jelek, bukan, tapi bagaimana screening kita. Bagaimana di awal kita mempersiapkan, bagaimana di awal kita menyiapkan banyak-banyak info. Saya saja untuk datang ke Hong Kong yang kedua kali, itu saya research dulu 6 bulan. Bayangkan kalau saya 6 bulan, ini saya cerita ya, saya mau datang ke Hong Kong itu, saya ngeriset, saya mau cari tahu ketika saya tidak tidur di hotel, di mana saya bisa tidur di Hong Kong.
Di tempat-tempat seperti apa? Tak bayangin, tak lihat. Sambil tak tanyakan ke orang-orang yang ada di Hong Kong, mbak-mbak yang ada di Hong Kong. Dan bagaimana saya mencari pekerjaan di Hong Kong. Di saat saya dari Indonesia tidak punya pandangan. Yang terbersit, yang di sosial media waktu itu ya, contoh ya, waktu itu adalah Ira bakul jamu, penjual jamu. Itu yang di tahun-tahun itu sangat tenar. Akhirnya saya tertuju ke dia. Ya alhasil dari riset saya bekerja sama dia 1,5 tahun. Nah itu loh yang tidak dilakukan sama teman-teman. Iya. Halo? Ya Mas, ya terharu saya. Enggak. Jadi gini, kalau sampean menjadi bagian seseorang yang ingin berbagi kepada orang lain, tidak harus uang. Jari-jari sampean itu jari-jari kita hari ini itu sudah sangat bisa berbuat baik kepada orang lain, mencegah hal-hal yang terjadi gitu loh. Makanya gerakan seperti itu gitu loh. Makanya ketika kita kadang ngomong, orang yang tidak suka ya kenaan itulah, inilah itulah. Ya kalau nggak mau keenaan ya sudah, bikin aja, saya yang nge-share, saya balik. Kan seperti itu gitu. Kata Mas. Jadi iya benar. Saya ingin membangkitkan rasa kepeduliannya teman-teman kepada teman-teman yang baru datang. Kepeduliannya itu tidak dengan ngomong, tidak dengan bicara, tapi dengan jarinya. Dengan 1 jarinya, 2 jarinya, 2 kali, 3 kali klik itu sudah bisa membantu teman-teman kita untuk tidak jadi korban. Jadi kadang-kadang tuh seperti itu sih. Oke, sampean nggak perlu menangis karena saya hanya ingin menceritakan bagian part of my life. Jadi saya tidak akan berbicara terhadap sesuatu di orang lain. Saya berbicara dengan pengalaman sendiri. Makanya dari situ kenapa saya bisa sampai 23 bulan bertahan di Hong Kong tanpa overstay. Dan sampai hari ini karena saya memang berpikir sekarang udah 10 tahun masa itu terlewat. Jadi wah, lama juga ya Mas di Hong Kong. Ya 2013 saya di Hong Kong. Jadi kayak gitu Mbak, bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang tidak bisa dipelajari. Tapi bagaimana kita itu menghadapi, melihat pembelajaran. Makanya dari konten-konten itu bisa terlihat. Makanya orang-orang yang sekali lagi rajin ngelihat konten, pasti dia punya pandangan tersendiri, punya gambaran tersendiri. Tapi ya udahlah, itu udah terjadi. Mas, maaf, saya mau tanya. Gimana? Kalau ini misalnya diproses ke Macau lewat Indonesia bisa nggak Mas atau nggak bisa? Ya sebenarnya bisa, cuman anaknya ini mau nggak gitu loh. Soalnya kalau kita proses di Macau, dia harus berangkat secara turis karena kerjasama di Macau tidak ada. Tapi kalau dia berangkat balik lagi ke Hong Kong, ya kan, itu sebenarnya nggak ada masalah. Soalnya di konten saya kemarin ada kalau sampean lihat. Jadi orang di intermediate dari majikan pulang ke Indonesia. Habis pulang Indonesia balik ke Hong Kong, habis dari Hong Kong nggak pulang ke Hong Kong, dia langsung ke Macau. Sama di Hong Kong dikasih dapat 1 bulan, tapi 4 hari kalau nggak 5 hari dia ke Macau terus cari kerjaan di Macau. Nah di situ saya bisa. Saya bisa menghubungkan. Majikannya kirim surat jelek ke imigrasi, majikanku datang Mas. Oke, sehat selalu, terima kasih, yuk bye bye. Oke teman-teman semuanya ya, sekali lagi ya. Saya cuma ngomong bahwa ketika kita berusaha membantu teman kita, siapapun orang di sekitar kita, tapi dia tidak benar-benar ingin membantu dirinya sendiri, stop. Daripada kalian kehabisan energi, kebaikan kalian berikan kepada orang yang memang mau dan pantas dan menerima apa yang ingin sampean berikan. Jadi jangan dipaksakan orang lain untuk menerima hal dari diri kita walaupun itu sebuah kebaikan. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.